Perkenalkan, nama saya Irman Jaya dengan NIM N1D12209. Pada video kali ini saya membuatnya untuk UAS TI, yaitu pengenalan lingkungan kerja pada Microsoft Excel, logika, dan lain-lain ya. Untuk saya jelaskan di sini, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya, seperti membuka aplikasi biasa yang ada di laptop teman-teman. Kita tunggu. Nah, bisa terbuka ya. Di sini saya menggunakan saya menggunakan Microsoft Excel 2019. Untuk pengenalan lembar kerjanya, pertama di sini ada Quick Access Toolbar, di mana Quick Toolbar ini berguna untuk menyimpan fitur-fitur yang digunakan pada Microsoft Excel, seperti save, undo, redo, dan juga new, open, email, atau quick print. Nah, di sini juga ada nama dari file yang kita buat ini. Kita juga bisa mengubahnya dengan cara kita men-save terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa membuat namanya seperti ini, itu saja, dan ini satu. Nah, tinggal kita save. Terserah teman-teman yang mau simpannya di mana. Saya sarankan saya menyimpannya di dokumennya agar mudah dicari. Oke. Nah, di sini sudah berubah ya, nama filenya, titel dari sheet kita. Nah, pertama di sini kan ada tadi ini title bar namanya. Ini title bar terdiri dari file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, help, WPS PDF, dan workflow. Nah, kenapa ada formula dan data di sini? Jadi Microsoft Excel itu lebih fokus ke formula atau pendataan. Nah, di sini bahwa ini ada yang namanya file. Nah, yang tadi nah, di sini juga ada yang namanya toolbar. Nah, di menu toolbar ini banyak tersimpan toolbar yang bisa kita gunakan, yang sama seperti di Word ini. Ada font, alignment, number, style, cells, editing. Nah, dan kita turun ke bawah, di sini ada yang namanya formula bar. Nah, ini formula bar nih. Nah, apa sih guna formula bar itu? Jadi formula bar itu tempat kita masukkan formula atau apa ya, atau rumus-rumus lah begitu, atau rumus-rumus atau kita masukkan gitu. Kita tempat menuliskan fungsi rumus lebih tepatnya, atau data kita. Jadi di sini kita turun lagi, di sini ada namanya lembar kerja. Nah, lembar kerja namanya, atau kita sebut juga sheet. Ini semua ini ya. Nah, di sheet ini ada yang namanya cell. Nah, ini namanya cell ini ya, setiap ini cell namanya. Nah, di lembar kerja ini juga ada yang namanya kolom. Ini kolom ini yang A, B, C, dan seterusnya ya. Dan juga baris yang angkanya 1, 2, dan seterusnya. Begitu. Nah, di sini juga ada name box ya. Jadi name box ini tujuannya kita bisa mengetahui di mana posisi dari sel yang kita tuju sekarang, atau yang aktif yang kita bisa pakai.
Di sini yang kita bisa pakai ini tandanya seperti ini, dia lebih tebal daripada sel-sel yang lain. Misalkan di sini di kolom I dan baris ke-13 nanti di inboxnya akan muncul ini. Nah, kolom I baris ke-13. Jadi dia membantu kita untuk mengetahui posisi dari sel yang sedang kita aktifkan gitu. Nah, di sini ada tab lembar kerja atau sheet. Di sini juga kita bisa menambahkan sheet kita. Tinggal teman-teman klik ini. Nah, di sini ada sheet 2, sheet 1 nih. Yang gitu. Nah, apalagi ya. Nah, di sini juga ada minimize, ada untuk memperkecil tampilannya kalau teman-teman bisa ingin membuka apa yang teman-teman ingin lihat, atau bisa membagi layarnya. Di sini juga ada close. Nah, di sini namanya ada status bar. Status bar nih begini. Status bar itu terdiri ready. Nah, ini ready maksudnya apa? Seperti namanya, status bar. Ready ini juga berfungsi sebagai status dari sel yang sedang tertuju. Nah, misalnya ready, kalau jika terus ready berarti sel yang kita sedang tempat sekarang sudah siap digunakan. Nah, dan selanjutnya jika kita menuliskan, nah di sini enter, jadi kita sudah memasukkan sesuatu dalam sel ini. Nah, jika kita mengklik 2 kali di sini akan berubah menjadi edit. Itu adalah status dari apa yang dilakukan di sel ini. Di sini juga ada ini ya, tampilan untuk sheetnya ini. Tampilannya ada beberapa. Di sini ada zoom in dan zoom out-nya. Mungkin selnya ingin di zoom in atau di zoom out lebih dekat lagi. Itu lagi ya. Nah, teman-teman juga bisa berpindah-pindah sel ke sel, itu banyak cara ya. Seperti misalnya teman-teman bisa menggunakan mouse ya. Ini yang lebih gampang, mouse, tapi dia hanya bisa memindahkan yang tampil di layar sini. Nah, saya bisa memindahkan langsung ke sana begini misalnya. Tidak bisa ya. Ini lebih cepat ini. Nah, yang kedua itu kita juga bisa menggunakan tombol panah yang ada di laptop kita. Ini tombol panah. Nah, tombol panah. Nah, dan selanjutnya tuh kita juga bisa menggunakan enter ya. Enter untuk ke bawah. Menggunakan enter. Kalau teman-teman tidak menggunakan kursor. Selanjutnya kita juga bisa scrollnya ya, dari keunggulan mouse ini. Kita bisa scrollnya ke bawah. Jadi di sini kan ini namanya tabel utuh ini. Tabel utuh itu terdiri dari kolom dan baris. Nah, ini tabel utuh namanya. Seperti yang saya jelaskan tadi, sel itu diwakili oleh kolom dan baris ya. Selanjutnya jika teman-teman juga misalnya ingin ininya pointernya agar kembali ke awal, ke semula, atau ke A begini misalnya agak jauhan di sini, kita tekan tombol home saja. Nah, nanti dia akan kembali ke sini, tapi tidak dengan kolomnya, nanti kembali ke baris saja. Nah, jika ingin kembali ke sudut sini, sudut pertama, misalnya baris A1 atau A1 ya, baris ke-1 kolom A, teman-teman bisa tinggal ini kontrol H. Teman-teman bisa kontrol H.
kita kontrol H ya, tekan kembali ke sini untuk kontrol N. Nah, mungkin itu saja pengenalan dari lingkungan kerja untuk Microsoft Excel. Selanjutnya itu adalah fungsi logika, yaitu mengenal formula dasar Excel, aritmatika dasar. Nah, di sini saya ada contoh manual, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini saya pertama-tama akan menggunakan cara yang dinamis. Nah, cara dinamis ini seperti apa? Nah, seperti ini. Jika kita ingin memasukkan rumusnya, pertama kita akan masukkan sama dengan. Nah, sama dengan. Kita lihat angka pertama di sini 3. Kita masukkan 3 ditambah 7. Nah, ini dinamis. Hasilnya akan menjadi 10. Nah, kalau cara statis itu seperti apa? Statis itu jika angka yang kita masukkan tadi, misalnya kita ingin merubahnya, nah hasilnya juga akan berubah. Tidak seperti statis ini. Kalau kita misalnya ganti di sini angkanya, jika kita enter, hasilnya tetap sama di sini 10. Nah, jika dinamis, dia akan berubah. Bagaimana cara menggunakan rumusan dinamis atau cara penjumlahan dinamis begini. Sama dengan terus kita klik blok yang kita blok sel yang ingin kita jumlahkan, terus kita tambah dan kita tambah dengan blok yang angka kedua ini. Tinggal kita enter. Nah, di sini maka hasilnya akan 10. Jika kita ubah angkanya, salah satu angka yang kita jumlahkan tadi, hasilnya juga akan berubah. Dan tinggal kita enter. Nah, 11. Sama seperti yang statis tadi, dinamis tadi. Sini kita bisa menggunakan statis ataupun dinamis, digunakan untuk ini angka-angka yang mutlak begitu. Nah, kita selesaikan dulu ini. Nah, di sini penjumlahan kita pakai cara yang dinamis statis saja. 4 ditambah 7. Nah, sorry. 4 tambah 7. Oke. Di sini 7 kurang 12. Perkalian itu tanda bintang ya, yang ada di keyboard itu tanda bintang. Dan kita sama dengan 12 dikali dengan 3. Oke. Tinggal enter. Hasilnya akan muncul. Nah, yang kita pakai cara ini tadi, yang walaupun kita ubah ininya, hasilnya tidak akan berubah kecuali kita memakai cara yang satunya tadi. Di sini ada pembagian. Pembagian itu ditandai kalau di keyboard dengan slash atau garis miring. Nah, kita masukkan plus 20 dibagi 5. Nah, itu hasilnya 4 di sini. Oke. Jika kita membuat seperti ini, maka ini jadi statis. Nah, misalnya kita mix penjumlahan, perkalian, pengurangan. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita jumlahkan ininya. Semua. Kita buat ulang ya. Kita sama dengan 5 tambah 5 ditambah 4 dikali 6 kurang 2. Nah, kita enter akan 7. Oke.
Mungkin itu saja penjelasan dari aritmatika dasar pada Microsoft Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan masuk ke fungsi logika, yaitu fungsi logika ya. Nah di sini saya akan memberikan pengertian apa sih itu fungsi logika atau rumus-rumus yang ada dalam Excel. Rumus Excel adalah persamaan matematika yang melibatkan fungsi Excel, operator Excel, konstanta, dan atau referensi sel atau range untuk menghitung nilai-nilai tertentu, mendapatkan hasil yang diharapkan pada aplikasi Microsoft Excel. Rumus Excel adalah sekumpulan instruksi yang digunakan dalam Microsoft Excel untuk jumlahan atau pengurangan. Lebih kompleks yang menggunakan fungsi dan operator yang lebih banyak. Di Microsoft Excel, rumus adalah ekspresi yang menghitung nilai dari sebuah atau beberapa sel, terdiri dari operator matematika dan atau fungsi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai yang ingin digunakan dari sel atau sekelompok sel. Nah, bagaimana cara membuat rumus di Excel? Cara membuatnya itu dengan menggunakan tanda ini ya, tanda sama dengan ini. Nah, tanda sama dengan, kemudian tambahkan operator atau fungsi yang digunakan. Dan jangan lupa untuk menggunakan tanda kurung untuk membantu menemukan urutan evaluasi rumus seperti begini. Kita buat sama dengan, misalnya saya akan pakai operator if. Nah di sini, dan kita akan dalam kurung ya, seperti ini, kurung. Nah seperti ini. Nah Anda dapat mengetikkan ekspresi matematika atau fungsi ke dalam sel yang diinginkan, kemudian menekan tombol enter untuk menghitung nilainya. Teman-teman tinggal memasukkan yang mana yang ingin teman-teman gunakan untuk mengetahui nilainya atau menghitung nilainya. Oke, Excel juga menyediakan banyak fungsi yang dapat membantu Anda dalam mengelola atau menganalisis data. Misalnya ada fungsi sum ya, ada fungsi sum untuk menyumbangkan seluruh nilai yang ada dalam sebuah kolom atau baris, atau fungsi average juga untuk mencari rata-rata dari sekelompok nilai. Nah yang kita gunakan kali ini itu ada if yang berfungsi untuk memungkinkan Anda untuk menuliskan rumus yang akan mengembalikan hasil berdasarkan kondisi tertentu. Nah, oke. Kita akan menggunakan rumus if ya. Nah, jadi di sini sudah ada if syarat titik koma nilai benar dan nilai salah. Nah, misalnya di sini saya punya contoh tabel di sini. Nah, di sini ada nilai kuis. Di sini ada nilai kuis ya. Nah, nilai kuis ini kita gunakan rumus if. Rumus if ya. Seperti begini misalnya. Kita ingin meluluskan nilai kuis yang 80 ke atas. Nah, jadi di sini kita tuliskan if di sini. Kita sama dengan slash if, kemudian buka kurung. Sini ada logical test ya, logical testnya itu seperti ini. Nah, yang mana yang ingin kita gunakan sebagai tolak ukur atau nilai KKN standar lah yang bisa diluluskan. Misalnya ini sini 80. Kenapa di sini J6? Karena di kolom J dan baris ke-6. Oke, 80. Nah, di sini kan kita ingin yang lulus itu 80 ke atas ya. Jadi kita menggunakan tombol lebih dari. Tekan lebih dari atau sama dengan
dengan, nah ini 80. Kita tulis ya, oke, 10 beri koma. Kalau kita terus menulis kata, kita tanda kutip. Nah, di sini lulus. Nah, ini lulus. Tanda kutip lagi. Oke. Kemudian kita koma. Habis itu tanda kutip tidak lulus. Tidak lulus jika jika nilainya itu kurang dari 80. Kita tutup kurung. Nah, sama seperti ini juga ya. Di sini ada syarat. Nah, syaratnya itu yang ini. 80 nilai benarnya itu lulus dan tidak lulusnya itu nilai salahnya. Kalau kita enter. Nah, di sini kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, di sini yang kurang dari 80 akan tertulis tidak lulus. Nah, ini lebih dari 80 lulus. Nah, lulus ya, oke. Seperti itu. Maaf salah. Nah, seperti itu kira-kira. Yang ini yang benar yang ini. Jadi ini keterangan lulus di sini. Oke. Mungkin itu saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lanjutkan pembahasannya. Ya, yang selanjutnya itu atau yang keempat adalah mengurutkan data Excel. Nah, bagaimana cara mengurutkan data yang baik dalam bentuk angka, teks maupun tanggal dan waktu di Excel? Nah, di sini saat teman-teman berhadapan dengan ratusan bahkan ribuan baris, seperti contoh yang ini, baris data Excel ya. Nah, ada kalanya kita butuh menyortir atau mengurutkan data tersebut agar lebih terorganisir dan rapi. Nah, data yang kita sortir itu dapat berupa angka, mungkin itu dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil, mungkin dari teks atau dari A ke Z atau Z ke A, format tanggal atau waktu, seperti terlama ke terbaru dan terbaru ke yang terlama. Nah, juga tuh format cell, yaitu warna fill background atau warna dari fontnya. Baik, untuk satu kolom saja atau beberapa kolom data sekaligus. Nah, dan yang mungkin masih jarang diketahui bahwa di Excel Anda juga dapat mengurutkan data berdasarkan custom list yang Anda buat sendiri. Nah, lalu bagaimana caranya? Begini caranya. Nah, cara menyortir atau mengurutkan data dengan cepat di Excel. Nah, mengurutkan sebuah data dapat membantu Anda untuk memahami data yang tersaji dengan baik. Seperti ada contoh sini ya, contoh data. Dengan baik itu menata serta menemukan data yang Anda butuhkan sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan efektif. Nah, begitu. Cara menyortir atau mengurutkan data dengan cepat di Excel adalah begini. Pertama, kita pilih salah satu sel pada kolom data yang akan diurutkan. Misalnya kita pilih ya. Pilih ini. Nah, pada ribbon Excel kita aktifkan shortnya ya.
kita aktifkan shortnya, kita klik tab. Nah, sini home, bagian sini sort and filter. Nah, untuk mengurutkan data secara ascending dari yang terkecil ke yang terbesar, pilih icon ini, sort A to Z. Jadi sort A to Z ini maksudnya dari yang terendah sampai yang tertinggi, atau dari A ke Z. Begitupun dengan mengurutkan data secara descending dari yang terbesar ke yang terkecil pada icon ini. Ini ada dua ya. Saya juga ingin memberikan tips, apabila pada data Anda tidak terdapat kolom nomor urut, Anda bisa menyisipkan satu kolom baru diisi dengan nomor urut supaya dapat tersortir dapat Anda kembalikan ke urutan semula ya, seperti ini. Bagaimana cara mengurutkan data di Excel? Pada file Excel terlampir jika Anda mengurutkan angka pada kolom total dari terbesar ke nilai terkecil. Nah, langkah-langkahnya begini. Sisipkan satu kolom tambahan, kemudian isi dengan nomor urut supaya data yang Anda kembalikan ke urutan awal, atau lakukan dengan autofill. Ini. Nah, sini. Ya. Autofill. Ini kan sudah ada teks ini. Nah, cara mengurutkannya, kita tab data seperti tadi. Tab data, terus sort and filter. Nah, kita pilih coba ya. Sini. Tab dan filter. Nah, dia akan begini. Dia akan dari A, C sampai huruf yang Z ini. Ini lihat angka awalnya ya, huruf pertama dari nama di sini. Nah, begitupun semua kolom-kolom ini, begitupun juga dengan jika Anda ingin mengurutkan angka, nama misalnya, ataupun jenis kelamin juga bisa. Oke. Mungkin begitu saja video dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.